Bayangkan seorang wanita yang kesuciannya dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Dia bukan sekadar istri, dia adalah jenderal yang memimpin ribuan pasukan, ulama besar yang mengoreksi para sahabat, dan satu-satunya manusia yang menampung hembusan nafas terakhir Rasulullah. Lupakan sejenak apa yang Anda kira sudah Anda ketahui. Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah kisah nyata Aisyah binti Abu Bakar, yang sebenarnya sebuah perjalanan epik tentang cinta, darah, dan air mata yang akan mengubah cara Anda memandang sejarah Islam selamanya. Di tengah gersangnya Jazirah Arab, di mana batu-batu disembah dan bayi perempuan seringkali dianggap aib, sebuah takdir agung sedang dirajut oleh langit. Mekah saat itu adalah kota yang tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, namun di salah satu sudutnya terdapat sebuah rumah yang cahayanya tak pernah padam. Itulah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun keempat setelah kenabian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kulitnya putih bersih, kemerah-merahan. Ia diberi nama Aisyah yang berarti kehidupan. Nama yang kelak menjadi doa, karena dialah yang akan menghidupkan jutaan hati dengan ilmu yang ia bawa. Berbeda dengan sebagian besar sahabat Nabi yang pernah merasakan kelamnya masa lalu menyembah berhala, Aisyah adalah generasi murni. Matanya terbuka pertama kali ke dunia saat ayahnya sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya pertama kali mendengar suara, bukan mantra dukun, melainkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ia berkata di kemudian hari, "Aku tidak pernah mengetahui kedua orang tuaku memeluk agama selain Islam. Ia adalah bunga yang tumbuh langsung di taman tauhid, tak tersentuh debu kesyirikan sedikit pun." Rumah Abu Bakar bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah madrasah pertama dalam sejarah Islam. Karena kedekatan ayahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir tak ada hari yang terlewat tanpa kunjungan sang Nabi. Pagi dan petang, wajah mulia Rasulullah selalu hadir di sana. Aisyah tumbuh di bawah bayang-bayang dua raksasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kecerdasannya bukanlah kecerdasan biasa. Ia memiliki ingatan yang menakjubkan. Di usianya yang masih sangat belia, saat anak-anak lain sibuk dengan dunia mainnya, Aisyah sudah melihat dan mengingat wahyu. Suatu hari, saat ia bermain di bukit kecil dekat rumahnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla turun membelah langit Mekah. Surah Al-Qamar ayat 46. Bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ayat yang berat dan menakutkan itu, ia hafal seketika. Ia menyimpannya dalam hati kecilnya, menjaga amanah ilmu itu bertahun-tahun sebelum ia paham makna sepenuhnya. Ia adalah sosok yang menyerap samudra kenabian, setetes demi setetes. Sementara Aisyah hidup di bumi, namanya disebut-sebut oleh penduduk langit. Jodohnya bukanlah keputusan rapat keluarga, bukan pula strategi politik manusia. Itu adalah ketetapan dari Lauh Mahfuz. Di keheningan malam, Jibril alaihi salam mendatangi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia membawa bungkusan sutra hijau dari surga. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan akhirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kain itu, dan tampaklah wajah putri sahabat setianya, Abu Bakar. Nabi terbangun, dadanya bergemuruh. Beliau paham, mimpi seorang nabi adalah wahyu, bukan bunga tidur. Namun hatinya tetap berhati-hati, menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini datangnya dari Allah, gumam beliau, maka dia pasti akan melaksanakannya. Mimpi itu datang bukan sekali, melainkan 3 kali. Sebuah berita dari langit yang menegaskan, wanita ini diciptakan untuk mendampingi manusia terbaik. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, rumah Nabi diliputi kesedihan yang mendalam. Khawlah binti Hakim, seorang wanita yang peka, memberanikan diri menjadi perantara. Ia mendatangi rumah Abu Bakar dengan membawa kabar yang akan mengguncang hati sang ayah. "Wahai Ummu Ruman, wahai Abu Bakar, kebaikan dan keberkahan apa yang Allah masukkan ke rumah kalian hari ini?" Seru Khawlah. "Apa itu?" tanya mereka. "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk meminang Aisyah." Abu Bakar, sang Siddiq, yang hatinya lembut, tertegun. Ada satu keraguan yang mengganjal, bukan karena ia tak mau, tapi karena rasa cintanya pada Nabi sebagai saudara. "Tunggu Khawlah," ucapnya ragu. "Bukankah aku dan Rasulullah telah mengangkat persaudaraan? Apakah pantas dan halal baginya menikahi putri saudaranya sendiri?" Khawlah kembali kepada Nabi, dan Nabi menjawab dengan kalimat yang melegakan jiwa Abu Bakar selamanya. "Sampaikan padanya, engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya,
namun putrimu halal bagiku." Hambatan itu runtuh. Abu Bakar tersenyum lebar. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di dunia ini selain menyerahkan permata hatinya kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Di saat masyarakat Arab jahiliyah menganggap Syawal sebagai bulan sial, bulan di mana unta betina menolak kawin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memilih bulan ini untuk memuliakan Aisyah. Akad nikah itu berlangsung sangat sederhana. Mahar 400 dirham disepakati. Sebuah ikatan suci terjalin antara Nabi akhir zaman dan putri sahabat sejatinya. Namun, perhatikanlah kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak merenggut masa kecil Aisyah. Setelah akad itu, Aisyah tetap tinggal di rumah ayahnya. Ia tetap bermain boneka dan tetap bermanja pada ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya matang secara alami. Beliau mengikatnya dengan akad, lalu memberinya waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, mempersiapkan mental dan fisiknya sebelum benar-benar memikul beban sebagai Ummul Mukminin. Ini adalah bentuk cinta yang sabar dan visioner. Waktu bergulir cepat dan Mekah menjadi neraka bagi kaum beriman. Rencana pembunuhan Nabi semakin terdengar jelas. Perintah hijrah pun turun. Malam itu adalah malam penentuan nasib umat Islam. Di rumah Abu Bakar, Aisyah menyaksikan sejarah besar terjadi di depan matanya. Ia melihat ayahnya mengumpulkan seluruh harta yang tersisa, sekitar 5.000 atau 6.000 dirham, dan membawanya, tidak menyisakan sepeser pun untuk keluarga yang ditinggalkan. Kakeknya, Abu Quhafah yang masih buta dan musyrik datang meraba-raba. Apakah Abu Bakar pergi dan membawa semua hartanya? Dia menelantarkanku. Tapi lihatlah kecerdasan Asma dan Aisyah. Mereka mengumpulkan batu-batu kerikil, membungkusnya dengan kain, dan membiarkan kakeknya merabanya, seolah-olah itu adalah tumpukan uang, demi menenangkan hati orang tua itu. Di malam itu, Aisyah belajar tentang pengorbanan total. Ia melihat punggung ayahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di kegelapan malam menuju Gua Tsur, meninggalkan mereka dalam bahaya cengkeraman kaum Quraisy. Perjalanan bersama Nabi ke Madinah bukanlah gampang. Itu adalah perjalanan melintasi sekitar 450 km lautan pasir, di bawah terik matahari yang sangat panas membakar. Aisyah kecil merasakan kerasnya punggung unta yang berguncang siang dan malam. Debu gurun melekati wajahnya, dan rasa lelah yang amat sangat menghinggapi tubuh kecilnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Penyerahan diri kepada Allah diuji di setiap butir pasir yang mereka lewati. Ia melihat ibunya, Ummu Ruman, terus berdoa sepanjang jalan memohon keselamatan putrinya itu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, terlihatlah oase itu. Pohon-pohon kurma melambai. Madinah Al-Munawwaroh, kota yang akan menjadi panggung utama kehidupannya. Di sanalah gadis kecil ini akan bertransformasi menjadi ratu di hati Nabi dan guru bagi seluruh umat manusia. Madinah menyambut mereka bukan dengan karpet merah, tapi dengan ujian fisik, wabah demam. Udara Madinah yang lembab dan penuh rawa berbeda dengan Mekah yang kering. Para muhajirin bertumbangan. Abu Bakar, singa yang gagah itu, kini terbaring lemah tak berdaya. Dalam igawannya, ia melantunkan syair kematian. Setiap orang disambut pagi di tengah keluarganya, padahal kematian itu lebih dekat dari tali sandalnya. Bilal bin Robah pun merintih merindukan Mekah dalam demamnya. Aisyah, yang saat itu belum baligh sepenuhnya, harus menjadi perawat bagi dua pilar Islam ini. Hatinya hancur melihat penderitaan mereka. Ia berlari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kondisi sahabat-sahabat beliau. Mendengar laporan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih, dan pindahkanlah wabah ini ke Jufah. Doa itu menjadi titik balik. Langit Madinah mulai cerah bagi mereka. Ujian pertama berhasil dilalui. Bulan Syawal tahun pertama atau kedua Hijriyah, kehidupan rumah tangga itu resmi dimulai. Rumah Aisyah hanyalah sebuah kamar tanah liat yang menempel di dinding Masjid Nabawi. Begitu sempitnya hingga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syalat malam, beliau harus menepuk pelan kaki Aisyah yang sedang tidur agar ditarik, agar beliau bisa bersujud di lantai. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan duniawi. Aisyah pernah bercerita kepada keponakannya Urwah, "Wahai keponakanku, kami pernah melihat hilal, lalu hilal, lalu hilal. 3 kali hilal dalam 2 bulan, dan tidak ada api yang dinyalakan untuk memasak. Lalu apa yang kalian makan, Bibi?" tanya Urwah.
Kurma dan air, jawabnya. Namun, di rumah yang gelap dan lapar itu, cinta bersinar lebih terang dari matahari. Kekurangan harta tidak pernah memadamkan kehangatan di antara mereka. Ada satu momen saat Rasulullah melihat boneka kuda milik Aisyah yang memiliki sayap. Beliau bertanya sambil tersenyum, "Mainan apa ini?" Aisyah menjawab dengan cerdas, "Ini kuda." "Kuda punya sayap?" goda Nabi. Dengan tangkas Aisyah membalas, "Bukankah kuda Nabi Sulaiman juga punya sayap?" Mendengar itu, Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau mencintai kecerdasan dan kepolosan istrinya ini. Rasulullah SAW bukanlah suami yang kaku dan otoriter, melainkan beliau adalah kekasih yang paling romantis. Dalam sebuah perjalanan safar, beliau menyuruh rombongan untuk berjalan lebih dulu. Di hamparan pasir yang luas itu, Nabi menoleh pada istri mudanya Aisyah dan menantang, "Ayo kita lomba lari." Bayangkan adegan ini. Pemimpin tertinggi umat Islam, Nabi akhir zaman, mengangkat jubahnya dan berlari sekuat tenaga melawan istrinya di tengah gurun. Aisyah, dengan tubuhnya yang ringan dan lincah, berhasil mengalahkan Nabi. Ia tertawa lepas, napasnya terengah-engah dalam kemenangan. Dan Nabi pun tersenyum bahagia melihat tawa istrinya. Ketika kelak tahun demi tahun berganti, Aisyah mulai tumbuh dewasa dan tubuhnya mulai berisi. Lomba lari itu terulang kembali. Kali ini, Nabi yang memenangkan perlombaan. Sambil mengatur napas dan tersenyum jenaka, beliau menepuk bahu Aisyah dan berkata, "Hazihi bitilka." Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang dulu. Itulah romansa sejati. Sederhana, namun menghidupkan jiwa. Tapi cinta Aisyah bukan hanya untuk tawa bahagia saja. Cintanya juga untuk darah dan air mata. Tahun ketiga Hijriah, Perang Uhud meletus. Situasi berbalik kacau ketika pasukan pemanah melanggar perintah Nabi. Pasukan Muslim pun terdesak. Di saat genting itu, Aisyah tidak bersembunyi di balik tembok Madinah. Darah keberanian Abu Bakar mengalir deras di nadinya. Sahabat Anas bin Malik memberikan kesaksian mata. "Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Keduanya menyingsingkan pakaian hingga terlihat perhiasan kaki mereka. Mereka memanggul kirbat air yang berat di punggung mereka." Bayangkan gadis muda ini berlari di antara mayat dan potongan tubuh, menuangkan air ke mulut prajurit yang sekarat, lalu berlari balik ke sumber air, mengisi lagi, dan kembali ke medan tempur. Berulang-ulang, rasa takut telah hilang, digantikan oleh adrenalin perjuangan. Seketika ada kabar burung yang tersebar dan meruntuhkan langit Madinah. Muhammad telah terbunuh. Akan tetapi itu tidak terbukti, karena pada saat itu Aisyah menemukan suaminya masih bernapas di lereng bukit. Dia pun merasa lega dan bersyukur. Wajah Nabi Muhammad yang paling dicintainya itu berdarah. Besi pelindung kepala menancap di pipi Nabi. Fatimah, putri Nabi, berusaha membasuh luka dengan air, namun darah justru semakin deras mengalir. Disinilah kecerdasan dan ketenangan wanita-wanita surga diuji. Mereka menyadari air tidak akan menghentikan pendarahan. Mereka segera mengambil tikar anyaman pandan, membakarnya hingga menjadi abu. Dengan hati-hati, abu panas itu ditempelkan ke luka di wajah Nabi. Darah pun berhenti. Aisyah menatap wajah suaminya yang terluka. Di hari itu, ia belajar satu hal penting. Menjadi istri Nabi berarti siap berbagi rasa sakitnya. Siap melihat darahnya menetes demi tegaknya kalimat Allah Azza wa Jalla. Uhud bukan hanya melukai fisik Nabi, tapi juga menempa jiwa Aisyah menjadi baja. Malam itu Madinah bermandikan air mata. Diperkirakan sekitar 70 sahabat telah syahid, termasuk Hamzah, paman Nabi yang jasadnya dirusak oleh Hindun, yang pada saat itu masih menjadi musuh Islam. Di dalam keheningan kamarnya, Aisyah menatap punggung Rasulullah SAW yang salat sambil duduk. Setiap gerakan Nabi menyiratkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Namun Nabi tetap berdiri menghadap Robnya. Aisyah menyadari, masa remajanya yang penuh canda mungkin telah usai. Kini ia adalah pendamping seorang Rasul yang sedang berjuang di tengah badai. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi selimut yang menghangatkan saat dunia terasa dingin dan kejam bagi suaminya. Tahun ke-6 Hijriah. Dalam perjalanan pulang dari Perang Bani Mustalik, sebuah insiden kecil memicu badai besar. Malam itu, rombongan berhenti sejenak. Aisyah keluar dari tandu untanya untuk buang hajat. Saat kembali, ia menyadari kalung manik-manik zibar miliknya terputus dan jatuh. Kalung itu mungkin tidak mahal harganya, tapi itu adalah harta yang berharga baginya. Ia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Namun, waktu tak berpihak padanya.
Ketika ia kembali ke tempat perhentian, pemandangan di depannya membuatnya terpaku kosong. Ternyata rombongan telah berangkat. Para lelaki yang bertugas mengangkat tandunya pun tidak menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Tubuh Aisyah saat itu masih sangat ringan, dan ia jarang makan banyak, sehingga berat tandu kosong dan tandu berisi dirinya hampir tak ada bedanya. Di tengah lautan pasir yang luas dan mematikan itu, Aisyah duduk membungkus dirinya dengan jilbab. Ia tidak histeris. Ia memiliki keyakinan anak seorang syidik. Mereka pasti akan menyadari aku hilang dan kembali menjemputku. Ia pun tertidur di atas pasir, menanti jemputan yang tak kunjung datang. Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang bertugas menyisir barang-barang yang tertinggal di belakang pasukan, melihat sosok yang tertidur itu. Ia mengenali Aisyah karena ia pernah melihatnya sebelum perintah hijab turun. Seketika ia berucap kalimat istirja, dan suara itu membangunkan Aisyah. Aisyah segera menutup wajahnya dengan jilbab. Perhatikanlah adab yang luar biasa di tengah gurun sunyi ini. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Sofwan selain istirja. Ia menderumkan untanya, menjauh, dan membiarkan Aisyah naik sendiri. Setelah Aisyah naik, Sofwan menuntun tali kekang unta itu, dengan berjalan kaki di bawah terik matahari, menjaga jarak hormat, menembus panas hingga mereka menyusul pasukan di tempat istirahat siang. Sebuah adegan kepahlawanan dan kesucian yang sempurna. Namun di mata hati yang kotor, kesucian ini dipelintir menjadi fitnah yang beracun. Saat rombongan kecil itu tiba di perkemahan di Nahir Az-Zohiro pada tengah hari, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat peluang emas ini untuk menghancurkan rumah tangga Nabi. Mulut kotornya mulai berucap, "Demi Allah, wanita itu tidak selamat darinya." Yang dimaksud adalah Sofwan. Dan laki-laki itu tidak selamat darinya. Yang dimaksud adalah Aisyah. Kalimat itu adalah percikan api di padang pasir yang kering. Fitnah itu menyebar liar. Bukan hanya orang munafik, bahkan beberapa sahabat pun sempat ikut tergelincir lidahnya seperti Hasan bin Sabit, Mistoh bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy, di mana mereka ikut membicarakannya. Madinah gempar. Kehormatan Ummul Mukminin sedang dikoyak-koyak. Sementara itu, Aisyah yang jatuh sakit setibanya di Madinah, terbaring lemah di kamarnya, sama sekali tidak tahu bahwa namanya sedang dihancurkan di luar sana. Sebulan lamanya Aisyah sakit, namun rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya karena perubahan sikap suaminya. Biasanya jika Aisyah sakit, Rasulullah SAW akan melimpahinya dengan kasih sayang dan kata-kata manis. Namun kali ini, Nabi hanya masuk sebentar dan bertanya dengan nada datar, "Kaifatikum? Bagaimana keadaanmu?" Hanya itu. Tidak ada sentuhan lembut, tidak ada doa panjang. Rasulullah SAW pun manusia. Hati beliau sedang berkecamuk hebat mendengar desas-desus yang menyakitkan itu, namun wahyu tak kunjung turun untuk menjelaskan kebenarannya. Beliau menunggu dalam diam yang menyiksa. Aisyah merasa asing di rumahnya sendiri. Ia meminta izin. "Wahai Rasulullah, jika aku tidak engkau butuhkan, maka izinkan aku untuk pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara." Rasulullah SAW hanya mengangguk. Aisyah tidak tahu bahwa izin itu adalah awal dari perpisahan emosional yang paling berat dalam hidupnya. Kebenaran itu akhirnya pecah di suatu malam yang dingin. Saat Aisyah menegur Ummu Mistah yang melaknat anaknya sendiri. Mistah adalah veteran Badar. Ummu Mistah justru menjawab, "Wahai putri Abu Bakar, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu?" "Apa yang mereka katakan?" tanya Aisyah gemetar. Lalu diceritakanlah segalanya. Bahwa orang-orang menuduhnya berzina, bahwa satu kota membicarakan aibnya. Seketika itu juga penyakit Aisyah kambuh dan bertambah parah. Demamnya melonjak. Ia menangis sedih di tengah malam gelap itu. Dunianya runtuh. Wanita suci yang bahkan tidak pernah memandang laki-laki lain, kini dituduh melakukan dosa paling hina. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dan menangis tanpa henti. Air matanya seolah tak pernah kering. Ia merasa hatinya akan pecah. "Aku merasa tangisan ini akan membelah hatiku," katanya. Lalu Rasulullah SAW datang. Ini adalah pertama kalinya beliau duduk di dekat Aisyah sejak fitnah itu bergulir. Beliau mengucapkan syahadat, lalu berkata dengan suara berat, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Jika engkau bersih, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membebaskanmu. Namun jika engkau telanjur berbuat dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah." Kalimat itu bagaikan petir. Bahkan Rasulullah SAW, suaminya sendirinya pun meragukannya.
Air mata Aisyah seketika berhenti, kering karena rasa kaget dan kecewa. Ia menoleh pada kedua orang tuanya agar mereka membantu untuk menjelaskan kepada Nabi. Namun mereka hanya terdiam dan menangis. Aisyah sendirian. Ia hanyalah seorang gadis muda belia, dikepung oleh fitnah di seluruh negeri Madinah. Namun di titik nadir itu, kekuatan imannya bangkit. Dengan suara lantang ia berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar cerita itu, dan hati kalian membenarkannya. Jika aku bersumpah aku tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya. Maka, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf. Fashobrun jami'il, wallahu musta'an ala ma tashifun." Maka kesabaran yang baiklah bagiku, dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ucapkan. Lalu ia memalingkan wajahnya dan berbaring, menyerahkan nasibnya total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban itu terjadi. Langit tidak diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar tidak membiarkan hambanya teraniaya. Di ruangan itu juga, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak, Jibril turun membawa wahyu. Keringat bercucuran dari dahi Nabi laksana butiran mutiara, tanda beratnya firman yang diterima. Semua orang di ruangan itu merasa kekhawatiran dan ketakutan, kecuali Aisyah. Ia berkata, "Mengapa aku harus takut? Aku tidak bersalah, dan Allah Maha Lembut kepadaku." Ketika wahyu selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajahnya sambil tersenyum bahagia. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, "Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu dari tuduhan itu." Ibu Aisyah segera menyuruhnya, "Bangunlah dan berterima kasihlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Tapi Aisyah, dengan kebanggaan dan keyakinan yang penuh, menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya dan tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Dialah yang menurunkan kesucianku." Allah Azza wa Jalla menurunkan 10 ayat dalam surah An-Nur, ayat 11-21, yang akan dibaca oleh umat manusia hingga hari kiamat. Sebuah pembelaan abadi, bahwa dia, Aisyah binti Abu Bakar, adalah wanita suci pilihan langit. Seiring berjalannya waktu, Aisyah tumbuh menjadi sosok yang melampaui zamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberinya wajah yang cantik, tapi juga otak yang brilian. Selama 9 tahun hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menyerap banyak ilmu. Ia hafal ribuan hadits. Ia paham asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ia menguasai ilmu waris yang rumit, sejarah bangsa Arab, syair-syair kuno, bahkan ilmu pengobatan. Urwah bin Zubair, keponakannya, pernah berkata dengan takjub, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu tentang fikih, pengobatan, dan syair melebihi Aisyah." Ketika para sahabat besar menemui jalan buntu dalam masalah hukum, mereka akan mengetuk pintu rumah Aisyah. Dan dari balik tabir itu, mengalirlah jawaban yang mencerahkan. Ia adalah perpustakaan hidup Islam. Di usianya yang belum genap 18 tahun, ia telah menjadi mercusuar ilmu bagi umat ini. Namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tahun ke-11 Hijriah, awan mendung menyelimuti Madinah. Kekasih Allah Azza wa Jalla jatuh sakit. Sakit itu bermula dari pening kepala yang hebat. Panas tubuh beliau begitu tinggi, hingga jika seseorang meletakkan tangan di atas selimut beliau, panasnya masih terasa membakar. Dalam kondisi lemah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berusaha adil menggilir istri-istrinya. Namun, hati manusia tidak bisa bohong. Beliau terus bertanya dengan gelisah, "Di mana giliranku besok? Di rumah siapa aku besok?" Para istri beliau, wanita-wanita mulia yang penuh pengertian, menangkap isyarat itu. Mereka tahu, hati Nabi ingin berada di tempat yang paling memberinya ketenangan. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami izinkan engkau dirawat dimanapun engkau suka." Dan beliau memilih rumah Aisyah, rumah yang penuh kenangan, rumah tempat wahyu sering turun. Di sanalah beliau ingin menghabiskan sisa hidupnya. Di kamar sempit itu, Aisyah menjadi perawat tunggal bagi Nabi. Ia melihat penderitaan fisik yang dialami suaminya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun yang kumakan di Khaybar. Sekarang inilah saat terputusnya urat nadi jantungku karena racun itu." Aisyah tidak tidur. Ia terus mendampingi. Ketika Nabi mengeluh sakit, Aisyah membacakan Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu meniupkannya ke tangan Nabi dan mengusapkan tangan Nabi ke tubuh beliau sendiri. Ia tahu tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih diberkahi daripada tangannya.
Ia mendengar rintihan lirih Nabi di tengah demam tinggi. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarot, yaitu rasa sakit yang dahsyat. Hati Aisyah teriris. Ia ingin menggantikan rasa sakit itu jika bisa. Namun ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap jiwa, bahkan jiwa seorang nabi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, saat itu matahari mulai naik sepenggal. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menjenguk. Di tangannya ada kayu siwak. Aisyah, yang kepekaannya terhadap keinginan Nabi begitu tajam, melihat mata suaminya melirik siwak tersebut. Apakah engkau menginginkannya, ya Rasulullah? Bisik Aisyah. Nabi mengangguk lemah. Aisyah meminta siwak itu, namun kayu itu masih keras. Tanpa ragu, Aisyah memasukkan siwak itu ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyah ujungnya, melembutkannya dengan air liurnya, membersihkannya, hingga siap pakai. Lalu ia memberikannya kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan penuh semangat, seolah beliau sedang bersiap menghadap raja di raja dengan keadaan paling suci dan harum. Aisyah kelak mengenang momen ini dengan bangga dan haru. Adalah di antara nikmat Allah atasku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku, pada hari giliranku, di antara dada dan leherku, dan Allah menyatukan air liurku dan air liur beliau di saat terakhirnya. Sesaat setelah bersiwak, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memberat. Tenaga beliau surut drastis. Kepala beliau terkulai, bersandar tepat di antara dagu dan dada Aisyah. Aisyah merasakan beban fisik itu, tapi ia menahannya dengan cinta. Ia mendekatkan telinganya, mendengar kalimat terakhir yang keluar dari bibir mulia itu. Bukan warisan harta, bukan pesan politik. Beliau menatap ke atas, matanya berbinar melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Pilihan telah diberikan oleh malaikat maut, dan beliau memilih. Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman yang tertinggi. Kalimat itu diulang 3 kali. Lalu, tangan yang selalu memberi itu terkulai jatuh. Mata yang selalu menyejukkan itu terpejam, namun tetap terbuka sedikit menatap langit. Nafas beliau berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Keheningan yang memekakkan telinga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Aisyah, pemimpin semesta alam, telah tiada. Aisyah menatap wajah tenang suaminya. Ia berharap Nabi hanya pingsan, tapi wahyu telah terputus. Jibril tidak akan turun lagi ke kamar ini. Ketika kesadaran itu menghantamnya, pertahanannya runtuh. Gadis berusia 18 tahun itu kini menjadi janda. Ia kehilangan sosok layaknya seorang ayah, suami, guru, dan nabinya sekaligus. Ia meletakkan kepala mulia itu di bantal. Ia bangkit, membuka pintu, dan suara tangisnya memecah kebisuan Masjid Nabawi. Kabar itu menyebar bagai badai pasir yang gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Madinah gelap gulita, seolah matahari telah padam. Umar bin Khattab menghunus pedang tak percaya. Utsman membisu, Ali terduduk lemas. Tapi di dalam kamar itu, Aisyah memeluk erat kenangan terakhirnya. Bahwa hembusan napas terakhir Nabi terasa hangat di kulit lehernya. Bahwa beliau pergi dalam keadaan ridho kepadanya. Sebuah akhir yang indah untuk kisah cinta yang agung. Di usia 18 tahun, ketika kebanyakan wanita baru memulai hidupnya, dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Ia kini menyandang gelar agung namun berat. Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman. Status ini membawa konsekuensi abadi. Ia diharamkan menikah lagi dengan laki-laki manapun sampai akhir hayatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suami pertamanya dan suami terakhirnya. Hari-hari di Madinah terasa kelabu. Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan karena setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya tercekat tangis, membuat satu kota histeris. Aisyah hidup dalam kenangan. Setiap kali ia menatap ke sudut kamar, ia melihat gundukan tanah merah itu, makam kekasihnya yang berada tepat di kamarnya sendiri. Ia berkata, "Dulu aku masuk ke kamarku dengan biasa saja, karena yang dimakamkan di sana adalah suamiku dan ayahku. Namun ketika Umar dimakamkan di sana, aku memperketat hijabku karena malu kepada Umar." Ini adalah awal dari kehidupan panjangnya sebagai penjaga warisan Nabi, sendirian dalam keramaian hormat para sahabat. Masa kekhalifahan ayahnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, berjalan singkat, hanya 2 tahun. Luka Aisyah belum kering ketika ia harus kehilangan pilar keduanya. Ayahnya wafat menyusul sang Nabi. Kini, di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, Islam meluas drastis. Kekayaan Persia dan Romawi mengalir ke Madinah.
Umar, sosok yang tegas itu, sangat menghormati Aisyah. Ia menjadikannya rujukan utama dalam fatwa-fatwa sulit. Umar menetapkan tunjangan yang besar bagi istri-istri Nabi. Namun, lihatlah zuhudnya Aisyah. Suatu hari, datang berkarung-karung dirham ke rumahnya. Aisyah duduk membagikan uang itu kepada setiap orang miskin yang lewat, hingga sore hari uang itu ludes. Pembantunya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau sisakan 1 dirham saja untuk kita membeli daging berbuka puasa?" Aisyah tersenyum tipis dan menjawab, "Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pasti aku sisakan." Ia lupa pada perutnya sendiri karena sibuk mengenyangkan umat. Ia adalah ibu yang sesungguhnya. Namun masa damai itu berakhir tragis. Fitnah besar melanda di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pemberontak dari Mesir dan Irak mengepung rumah khalifah. Saat itu Aisyah sedang menunaikan haji di Mekah. Ketika ia bersiap pulang ke Madinah, berita itu datang bagaikan petir. Khalifah Utsman dibunuh secara keji. Darahnya menetes di atas mushaf Al-Quran yang sedang dibacanya. Madinah dikuasai pemberontak. Ali bin Abi Thalib dibaiat dalam situasi yang kacau balau. Di bawah bayang-bayang pedang para pembunuh Utsman yang masih berkeliaran bebas. Aisyah tidak membenci Ali. Demi Allah, tidak. Namun hati nuraninya sebagai ibu berteriak. Darah Utsman, menantu Rasulullah SAW, yang memiliki 2 cahaya telah tumpah, dan para pembunuhnya justru merasa aman di kota Nabi. Demi Allah, Utsman dibunuh secara zalim. Aku akan menuntut darahnya, serunya. Ini bukan ambisi politik. Ini adalah tuntutan qisas, keadilan. Sebuah niat suci yang kelak dipelintir oleh takdir menjadi perang saudara. Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, 2 sahabat yang dijamin masuk surga, bergabung bersama Aisyah. Mereka sepakat, tujuannya bukan memerangi Ali, tapi melakukan islah atau perbaikan, dan menuntut hukum ditegakkan terhadap pembunuh Utsman. Namun, di tengah perjalanan malam menuju Basro, di sebuah lembah bernama Hawab, kejadian mistis terjadi. Anjing-anjing gurun melolong panjang dan menyalak agresif ke arah rombongan. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ingatannya terlempar ke masa lalu, pada sabda Nabi. "Siapakah di antara kalian, istri-istriku, yang akan digonggong oleh anjing-anjing Hawab?" Beliau memperingatkan bahwa itu adalah pertanda buruk. Aisyah berteriak dari dalam sekedup, "Tempat apa ini?" "Ini mata air Hawab," jawab pemandu jalan. Seketika Aisyah menepuk untanya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akulah orang yang dimaksud Rasulullah SAW. Putar balik, kembalikan aku ke Madinah." Ia bersikeras untuk pulang. Ia sadar ia telah melangkah terlalu jauh. Namun, takdir berkata lain. Orang-orang di sekitarnya meyakinkan dengan kesaksian yang keliru, bahwa tempat itu bukan Hawab, atau bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mendamaikan umat. Dengan hati berat dan penuh keraguan, Aisyah melanjutkan perjalanan. Langkah yang akan ia sesali seumur hidupnya. Sebenarnya kesepakatan damai hampir tercapai. Ali dan pihak Aisyah tidak ingin berperang, hati mereka bersaudara. Namun para penyusup dan pembunuh Utsman takut akan perdamaian itu. Di kegelapan malam mereka melepaskan anak panah ke kedua belah kubu, memfitnah bahwa pihak lawan telah berkhianat. Pecahlah perang Jamal, perang unta. Kenapa disebut demikian? Karena pusat pertempuran berputar mengelilingi unta yang ditunggangi Aisyah. Aisyah berada di dalam tandu berlapis baja, berteriak sekuat tenaga. "Wahai anak-anakku, hentikan, Allah, Allah, ingatlah hari perhitungan." Namun suaranya tenggelam oleh dentingan pedang. Para sahabat setia Aisyah memegang tali kekang untanya, melindungi ibunda mereka dengan nyawa. Satu persatu tangan yang memegang tali kekang itu putus ditebas, dan satu persatu tubuh mereka rubuh. Puluhan, bahkan ratusan kaum muslimin gugur hanya untuk melindungi sekedup itu. Ali bin Abi Thalib melihat ini dengan hati hancur. Ia sadar, selama unta itu masih berdiri, umat Islam akan terus saling membunuh memperebutkannya. Ia berteriak pada pasukannya, "Lumpuhkan unta itu, jangan bunuh hewannya, hanya lumpuhkan kakinya agar ia duduk. Itu satu-satunya cara menghentikan kegilaan ini." Unta itu pun roboh. Pertempuran usai. Debu mulai mengendap menyisakan pemandangan yang menyayat hati. Ribuan saudara seiman tergeletak tak bernyawa. Ali bin Abi Thalib mendekati sekedup Aisyah. Tidak ada kemarahan pemenang, tidak ada arogansi. Yang ada hanyalah rasa hormat seorang anak kepada ibunya dan rasa duka seorang saudara. Ali bertanya dengan lembut, "Bagaimana keadaanmu, wahai ibu?" Aisyah menjawab lirih, "Aku baik-baik saja." Ali berkata lagi, "Semoga Allah mengampunimu, wahai ibu." Dan Aisyah menjawab, "Dan bagimu juga." Ali memerintahkan pasukannya untuk memperlakukan Aisyah dengan penghormatan tertinggi. Ia menunjuk saudaranya sendiri, Muhammad bin Abu Bakar,
yang berada di pihak Ali untuk menjaga kakaknya. Ali bahkan ikut berjalan kaki mengantar kepulangan Aisyah beberapa mil keluar dari Basro. Ia menegaskan kepada pasukannya, dia adalah istri nabimu di dunia, dan dia tetap istri nabimu di akhirat, walau apapun yang terjadi hari ini. Aisyah kembali ke Madinah. Namun ia bukan lagi orang yang sama. Perang Jamal menjadi luka terdalam di hatinya. Niatnya adalah keadilan, namun hasilnya adalah pertumpahan darah. Sejarah mencatat setiap kali Aisyah membaca ayat Al-Quran, "Waqarna fi buyutikunna," dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ia akan menangis terseduh-seduh hingga kerudungnya basah kuyup. Ia menyesali langkah politiknya itu seumur hidupnya. Seandainya aku mati 20 tahun sebelum hari ini, ratapnya. Namun, Allah Azza wa Jalla maha luas ampunannya. Kesalahan dalam ijtihad tidak menghapus kemuliaan statusnya. Ia tetaplah ibunda yang dicintai. Dan dari penyesalan inilah, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari politik, mendedikasikan sisa hidupnya murni untuk ilmu, ibadah, dan mendidik umat. Badai telah berlalu, kini saatnya sang matahari kembali bersinar dengan cara yang berbeda. Setelah badai fitnah mereda, Aisyah menarik diri sepenuhnya dari panggung politik. Ia kembali ke singgasananya yang sejati, ilmu. Selama 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, rumah kecil itu menjadi universitas Islam pertama. Orang-orang berdatangan dari segala penjuru, dari Kufah, Basroh, Syam, hingga Mesir, hanya untuk mendengar suara dari balik tabir itu. Ia bukan sekadar periwayat, ia adalah hakim, ahli tafsir, dan korektor. Jika ada sahabat yang keliru menyampaikan hadits, Aisyahlah yang meluruskannya. Kalian salah mendengar, katanya tegas namun lembut. Rasulullah SAW tidak bermaksud demikian. Diperkirakan ia menyampaikan sekitar 2.210 hadits. Bayangkan, 2.210 sabda Nabi yang tanpanya kita akan kehilangan separuh wajah Islam. Tentang tata cara sholat, tentang etika rumah tangga, tentang kelembutan Nabi, dan masih banyak lagi. Semua terekam sempurna dalam memori fotografisnya. Aisyah mengubah kamarnya menjadi mercusuar yang cahayanya menembus abad demi abad. Dunia datang bersimpuh di kakinya, namun ia menendangnya. Di masa kekhalifahan Muawiyah, harta melimpah ruah di Madinah. Suatu hari, Aisyah menerima hadiah 100.000 dirham, jumlah yang bisa membeli istana dan kebun kurma. Saat itu ia sedang berpuasa, namun lihatlah apa yang ia lakukan. Ia tidak menyimpan satu keping pun. Ia duduk di depan pintu, membagikan uang itu kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim, hingga tak bersisa. Ketika matahari terbenam dan waktu berbuka tiba, pelayannya menghidangkan sepotong roti kering dan minyak zaitun. Pelayan itu berkata dengan nada protes, "Wahai Ummul Mukminin, tidak bisakah engkau menyisakan 1 dirham saja dari uang tadi untuk membeli daging bagi kita berbuka?" Aisyah menatapnya dengan senyum tulus, tanpa penyesalan. "Jangan memarahiku. Seandainya engkau mengingatkan aku tadi, pasti aku sisakan." Ia begitu sibuk memberi makan umat, hingga lupa memberi makan dirinya sendiri. Inilah definisi zuhud yang sesungguhnya. Memiliki dunia di tangan, tapi tidak meletakkannya di hati. Bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Panggilan pulang itu akhirnya tiba. Di usia 66 tahun, fisik Aisyah melemah. Napasnya mulai berat. Ibnu Abbas, tinta umat ini, datang menjenguk. "Bergembiralah wahai ibu," kata Ibnu Abbas. "Tidak ada jarak antaramu dan pertemuan dengan Rasulullah SAW serta para kekasih, kecuali keluarnya nyawa dari jasad." Ibnu Abbas melanjutkan pujiannya. "Engkau adalah istri yang paling dicintai Rasulullah, dan Allah menurunkan kesucianmu dari atas 7 langit." Mendengar pujian itu, Aisyah tidak merasa bangga, justru ia menangis terseduh-seduh. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Rasa penyesalannya atas perang Jamal masih membekas. Ia menjawab dengan suara parau, "Wahai Ibnu Abbas, tinggalkanlah pujian ini. Demi Allah, aku berharap aku hanyalah sesuatu yang terlupakan dan tidak berarti." Wanita yang dijamin surga ini pergi dengan membawa hati yang kerdil di hadapan Tuhannya. Tidak ada arogansi kesucian, hanya harap dan cemas yang menyatu. Saat napasnya semakin satu-satu, Abdullah bin Zubair bertanya tentang pemakaman. Banyak orang mengira Aisyah akan dimakamkan di kamarnya, tepat di samping suami dan ayahnya. Masih ada 1 tempat kosong di sana, tempat paling mulia di muka bumi. Tapi dengarkanlah wasiat wanita agung ini. "Wahai Abdullah, jangan kuburkan aku bersama Rasulullah. Aku tidak ingin dianggap suci selamanya." Ia melanjutkan,
Kuburkan aku bersama saudara-saudaraku, istri-istri Nabi yang lain, di Baqi. Dan kuburkan aku di malam hari. Jangan menunggu pagi. Jangan menyusahkan orang banyak dengan menyalakan obor kebesaran. Ia menolak privilese terakhir itu. Ia memilih berkumpul bersama rakyat biasa dan madu-madunya di tanah Baqiyah. Ia ingin pergi sebagai Aisyah hamba Allah, bukan Aisyah tokoh politik. Malam itu, tanggal 17 Ramadan, setelah sholat witir, jiwa suci itu kembali kepada penciptanya. Sesuai wasiatnya, jenazah dibawa ke Baqi di malam buta. Namun Madinah tidak bisa tidur. Kabar wafatnya menyebar cepat. Ribuan orang keluar rumah membawa obor, menciptakan sungai cahaya yang mengalir menuju pemakaman. Sejarah mencatat, belum pernah ada pemakaman di malam hari yang dihadiri manusia sebanyak itu dalam sejarah Madinah. Wanita-wanita Madinah menangis histeris, seolah mereka kehilangan ibu kandung mereka sendiri. Abu Hurairah dengan mata basah memimpin sholat jenazah. Perlahan, jasadnya dimasukkan ke dalam tanah. Tanah yang akan memeluknya hingga hari kebangkitan. Berakhirlah perjalanan panjang bunga Mekah itu. Dari pangkuan ayahnya, ke pelukan Nabi, ke tengah badai perang, dan akhirnya beristirahat dalam keabadian cinta ilahi. Aisyah telah pergi, namun sesungguhnya ia tidak pernah mati. Setiap kali kita mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, setiap kali seorang suami menyuapi istrinya dengan mesra, setiap kali kita tahu cara bersuci, setiap kali kita belajar mencintai dalam kekurangan, di sanalah Aisyah hidup. Ia adalah separuh dari agama ini. Ia adalah bukti bahwa wanita dalam Islam bukanlah warga kelas 2, melainkan pilar penyangga wahyu. Kecerdasannya melampaui zamannya, cintanya melampaui maut, dan kisahnya akan terus mengalir, menghidupkan hati-hati yang gersang, hingga kelak kita bertemu dengannya di Telaga Al-Kautsar. Dari Aisyah, kita belajar bahwa kecerdasan wanita adalah pilar peradaban, dan ujian berat sebesar fitnah satu negara hanyalah tangga menuju kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla. Jika kisah perjuangan ibunda kita ini menggetarkan hati Anda, mohon bagikan video ini sebagai amal jariah, agar dunia mengenal keagungan sosoknya yang sesungguhnya. Tekan tombol subscribe untuk terus menelusuri jejak emas sejarah Islam bersama kami.